Ya, pemirsa, sejumlah warga kembali meramaikan kawasan wisata untuk mengisi liburan Natal dan akhir tahun. Salah satunya di kawasan wisata Cimory Dairyland, Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, pada liburan Nataru kali ini, kawasan wisata edukasi ala peternakan Cimory Dairyland di Puncak Bogor, Jawa Barat dipenuhi pengunjung. Di lokasi wisata ini, pengunjung bisa berinteraksi dengan beragam hewan, mulai dari memberi makan domba hingga menunggangi kuda. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, aneka antisipasi dilakukan hingga membatasi pengunjung hingga 30%. Selain itu, pihak manajemen juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, pemirsa, langsung saja kita menuju ke Cimory Dairyland, Puncak Bogor, Jawa Barat. Sudah rekan kami, Bayu Pradana di sana. Halo, selamat siang, Bayu. Wah, lagi sama siapa nih, Bayu? Di pundak dan tangannya, apakah itu mainan apa beneran? Silakan, Bayu. Di antaranya seperti memberi makan hewan, juga berinteraksi dengan kelinci-kelinci lucu, bahkan hingga menunggang kuda di lokasi tempat kami berada saat ini bisa mereka lakukan. Meski demikian, meskipun sejak pertengahan Desember sejumlah warga ini sudah mulai kembali meramaikan tempat wisata, terutama yang ada di Jawa Barat ini sejumlah upaya dilakukan oleh pihak manajemen wisata untuk tetap menjaga satu sama lain. Di antaranya yaitu dengan membatasi wisatawan hingga 30%. Hanya maksimal 3.000 saja wisatawan yang boleh masuk ke area ini. Namun memang kalau melihat tren dari mobilitas wisatawan di tempat ini memang cukup fleksibel. Dan juga Pram dan juga pemirsa, maka dari itu juga sejumlah upaya lain juga dilakukan, di antaranya dengan melakukan protokol kesehatan dengan cukup ketat, di mana para petugas ini bisa memantau hingga menegur dengan sopan para wisatawan apabila memang ada yang melanggar. Dan tentunya masih banyak lagi aktivitas yang bisa dilakukan selama wisatawan ini saling menjaga satu sama lain dalam liburannya, seperti yang saya lakukan bersama Bruto dan Cecep saat ini. Pram. Baik, terima kasih banyak, Bayu Pradana. Selamat berwisata kembali dan selamat bertugas kembali, Bayu. Terima kasih. Ya, pemirsa, sejumlah kawasan wisata di berbagai daerah ramai dikunjungi wisatawan. Libur Natal dan pergantian tahun dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata meski masih di masa pandemi. Ya, pemirsa, memasuki liburan akhir tahun 2021 ini, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara masih diserbu pengunjung. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, kali ini pengelola Ancol hanya menjual tiket secara online dengan kapasitas pengunjung mencapai 75% atau sekitar 120.000 wisatawan. Sejak pagi, pemirsa, sebanyak 21.000 wisatawan berkunjung ke Ancol. Pada liburan kali ini, Ancol beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Sementara itu, pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, Taman Nasional Bantimurung yang kembali dibuka mulai diramaikan kembali oleh wisatawan. Tidak hanya terkenal karena wisata air terjunnya, di sini ada juga wisata penangkaran kupu-kupu, waterpark, hingga penginapan bagi wisatawan di dalam area pemandian. Pada liburan Nataru kali ini, Dinas Pariwisata dan tim Taman Nasional bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan penjagaan dan pengawasan. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona di tengah tingginya antusias masyarakat berlibur.
Ya pemirsa, langsung saja kita menuju ke Pantai Ancol, Jakarta untuk melihat keseruan Daneswara berwisata di Pantai Ancol. Halo, selamat siang Daneswara, bagaimanakah keramaian pengunjung di sana? Apakah sesuai dengan protokol kesehatan? Ya baik Pram serta pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata di Jakarta, kawasan Pantai Ancol ini. Dan memang sebelumnya kawasan Pantai Ancol ini sudah dipadati sebanyak 20.000 pengunjung pada libur Natal. Dan pada pasca libur Natal ini, kemungkinan Pantai Ancol ini tetap dipadati kira-kira sampai 20.000 hingga 25.000. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih lanjutnya pengunjung kenapa memilih untuk ke Ancol dan berlibur di pantai ini. Dan selamat siang Bapak. Siang. Dengan Bapak siapa? Bapak Rohim. Bapak Rohim, kenapa memilih Ancol untuk berakhir pekan nih? Ya menurut saya sih Ancol saat ini paling cocok untuk berekreasi bersama keluarga karena memiliki pantai terluas di Ancol Taman Impian, ya di Jakarta terutama. Iya. Oke, selain di Ancol ini, Bapak kan ini sedang di pantai ini. Sama siapa aja nih Pak? Saya berlibur bersama keluarga, terutama untuk anak istri. Oke. Dan bagaimana persyaratan masuk ke Ancol ya Pak? Untuk persyaratan masuk Ancol yang pertama kita harus sudah vaksin, memiliki peduli lindungi, serta membeli tiket secara online, seperti itu. Oke. Dan untuk penerapan protokol kesehatannya ini Pak, bagaimana nih Pak? Kalau untuk menurut saya sih untuk penerapan protokol kesehatannya udah cukup bagus. Banyak tim prokes, satgas prokes yang melingkar, selalu mengingatkan kepada pengunjung untuk selalu menggunakan masker, tetap selalu menjaga jarak, seperti itu. Selain itu Pak, untuk harapan ke depannya nih Pak, di tempat wisata di Jakarta itu bagaimana Pak di masa pandemi? Untuk harapan saya ke depannya sih, untuk wisata semoga tetap selalu buka, kita tetap selalu berekreasi, dan perekonomian kembali normal, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rohim atas waktunya. Selamat berlibur Bapak Rohim. Ya, baik pemirsa, tadi begitulah pernyataan dari salah satu pengunjung menyatakan kenapa memilih Ancol ini karena sesuai dengan keluarga untuk berakhir pekan berlibur lagi. Dan memang di Ancol ini dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 21 siang. Dan pada masa PPKM ini masih di penerapan peraturan ganjil genap dari jam 12 hingga pukul 6 sore. Selain itu juga tetap untuk pembelian tiket masih menggunakan online dan tidak lupa lagi harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Baik Pram, kembali ke studio. Nah, dan sore ini untuk menjelang akhir tahun nanti di tanggal 30-31 nanti, apakah di Pantai Ancol ini mengadakan sesuatu agenda atau event? Lalu bagaimana antisipasinya untuk memprediksi lonjakan penumpang yang ada atau lonjakan wisatawan yang akan datang ke Pantai Ancol? Ya baik Pram, memang tadi juga saya sudah sempat mewawancarai dari petugas yang berjaga ini. Memang petugas tetap memonitoring dari pengunjung yang tidak tertib, dan untuk kedepannya pada perayaan tahun baru ini masih belum dapat diinformasikan kembali bahwa masih menunggu dari peraturan pemerintah pusat. Baik Pram. Oke, baik, terima kasih banyak Daneswara, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tidak hanya ibu kota pemirsa, kita akan beralih ke Maros, Sulawesi Selatan. Ada rekan kami Nana Jamal di Taman Nasional Bantimurung. Halo, selamat siang rekan Nana, ada keseruan apakah di wisata di sana? Silakan Nana. Iya, Pram, saat ini saya sedang berada di Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pagi hari tadi sebenarnya suasana dan cuaca yang ada di Taman Nasional Bantimurung ini cukup cerah, sehingga para pengunjung yang memang ingin merasakan libur Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru ini juga sudah mulai berdatangan sejak pagi hari tadi. Namun menjelang siang hari ini deras sekali cuacanya. Namun tentunya ini tidak mengurangi bagaimana keseruan dan juga bagaimana hasrat dan minat dari para masyarakat untuk datang ke Taman Nasional Bantimurung ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kabid dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, ada Ibu Rahmatia. Selamat siang Ibu Rahmatia, bagaimana antusias dari para pengunjung dan juga wisatawan di Taman Nasional Bantimurung ini? Silakan. Terima kasih. Jumlah pengunjung meningkat di akhir pekan ini. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros memberikan wadah kepada masyarakat yang akan berlibur di Taman Wisata Alam Bantimurung. Namun pada masa ini masih masa pandemi, dan kita tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, dan menjaga dan mengawasi tempat-tempat yang ada di dalam wisata di dalam, termasuk air terjunnya. Karena ini memasuki masa penghujan, jadi kita tetap
menjaga keselamatan dari para pengunjung di tempat wisata ini. Terima kasih Ibu. Dan tentunya juga pemirsa seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmatia tadi bahwa karena masih masa pandemi dan cuaca ini sehingga dari Dinas Pariwisata, Taman Nasional dan juga OPD lainnya seperti Basarnas ini melakukan penjagaan di Taman Nasional Bantimurung ini sendiri untuk menjaga keamanan dari para pengunjung karena curah hujan yang tinggi ini juga bisa mengakibatkan adanya bencana alam di tempat-tempat wisata alam seperti di Bantimurung ini. Demikian Pram yang dapat kami laporkan di Kabupaten Maros, Bantimurung, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih banyak Nana, tetap jaga prokesnya dan selamat berwisata kembali. Ya pemirsa, prospek bisnis industri game di tanah air kian cerah. E-sport digadang bisa menjadi modal bagi kebangkitan subsektor ekonomi kreatif di tengah pandemi. Pemerintah terus berupaya mengembangkan industri game di tanah air. Salah satunya dengan membuka peluang untuk memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi atlet-atlet e-sport untuk mengembangkan game lokal. E-sport menjadi subsektor potensial yang prospektif dan mampu menghasilkan pendapatan di tengah pandemi. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menghadiri perhelatan Piala Presiden e-sport 2021 di Badung, Bali. Kami pastikan bahwa gamer dan game-game lokal ini mendapatkan satu sentuhan agar mereka juga pada satu saat bisa seperti PUBG, bisa juga seperti Mobile Legends maupun juga seperti Free Fire. Karena di sini juga ada tokoh-tokoh dari game yang sudah mendunia. Kita yakin Indonesia punya peluang. Sementara itu dalam weekly press briefing, Menparekraf memastikan sektor pariwisata di Pulau Dewata bersiap menyambut wisatawan saat liburan Natal dan Tahun Baru 2022. Kemenparekraf bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menjamin protokol kesehatan di Bali akan dilaksanakan dengan ketat agar wisatawan bisa berlibur dengan aman dan nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 70.000 penumpang lakukan perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. Selengkapnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya Novi Radian sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.